Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pada pagi hari ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan bahwa apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita itulah adalah baik adanya. Dan sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dan juga menyanyikan sebuah lagu, dan biarkanlah lagu ini menguatkan dalam setiap kehidupan kita. Jiwaku sungguh merindukanmu. Waktu pagi hari ku bangun cari wajahmu, karena kau telah menolongku. Di bawah naungan sayapmu ku bersuka cita. Sungguh ku cintakan, sungguh ku cintakan, sungguh ku cintakan dengan segenap hati, dengan segenap hati. Sungguh ku cintakan, sungguh ku cintakan, sungguh ku cintakan kau dengan segenap hati, dengan segenap hati. Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kekuatan kesehatan buat kami semua untuk dapat mendengarkan sebagian firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, tolong bukakan hati kami masing-masing yang mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu dapat terserap dalam hati pikiran kami dan kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan umat-Nya yang percaya dan mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan bungkus kami, kuasai kami semua, baik kami yang mendengar maupun yang menyampaikan firman-Mu. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dalam terjemahan yang lain di sana dikatakan bahwa sebab Allah sendiri sudah menempatkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya pondasi untuk gedung itu. Tidak ada pondasi yang lain. Nah, puji nama Tuhan. Tema yang saya akan bagikan pada pagi hari ini adalah dasar hidup orang Kristen. Dasar hidup kita sebagai orang Kristen itu apa sih sebenarnya? Apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk menjadi pondasi-pondasi ataupun memiliki hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam setiap kehidupan kita? Apa sih yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita? Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada setiap kita
dasar apa yang telah diletakkan, dasar apa yang sudah Tuhan berikan dari seluruh pekerjaan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru kita, sebagai pondasi kita, sebagai orang-orang percaya. Dalam Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-20 di sana dikatakan bahwa yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Pada waktu itu rasul-rasul pun melakukan hal yang sama, yaitu apa? Menunjukkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sebagai batu penjuru mereka, sebagai pondasi yang kokoh. Nah, sekarang apakah kita melakukan hal yang sama atau malah sebaliknya? Kita malah menganggap bahwa dasar yang Tuhan berikan kepada setiap kita itu adalah hal yang biasa. Kita tidak menganggap bahwa Tuhan kita itu sebagai batu penjuru kita, bukan sebagai pondasi kita. Padahal dalam kitab Efesus ini sudah sangat jelas bahwa dikatakan rasul-rasul pun dengan para nabi menganggap bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah sebagai batu penjuru mereka. Tetapi terkadang setiap kita itu malah sebaliknya, menganggap bahwa Tuhan kita itu bukan suatu pondasi yang baik. Kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu lebih baik. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama merubah pola pikir kita, merubah cara pandang kita bahwa apa yang sudah Tuhan berikan itu adalah baik, dan Tuhan memberikan pondasi yang luar biasa kepada setiap kita. Dan Rasul Paulus pun juga melakukan hal yang sama dan memberitakan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Rasul Paulus memberitahukan bahwa ini loh pondasi yang benar, ini loh dasar yang benar. Kalau kita mau melakukan setiap apa yang Tuhan berikan, saya yakin dan percaya bahwa dasar atau pondasi kita itu akan makin kuat, makin kokoh. Tetapi terkadang kita beranggapan bahwa sudahlah, pondasi saya sudah kokoh kok, sudah kuat. Tetapi Tuhan katakan belum. Oleh sebab itu, semua dasar yang seharusnya kita lakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, dan terutama di dalam pelayanan kita, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus kita. Semuanya, baik kehidupan kita, dari pelayanan kita, dari setiap tingkah laku kita, itu Yesuslah yang sebagai dasar kita, sebagai pondasi kita. Bukan kekuatan kita, bukan apa yang kita anggap benar, tetapi bagaimana kita menganggap Tuhan Yesus Kristus kita itu sebagai dasar dan pondasi kita yang kuat, sebagai batu penjuru kita. Ada salah satu buku di sana dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Tidak ada seorang pun. Berarti di dunia ini pun tidak ada dasar yang lebih kuat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada dasar yang lain. Nah, oleh sebab itu orang dunia pun mengatakan hal yang sama. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lebih kuat dan lebih kokoh daripada Tuhan kita. Nah, sekarang kita sebagai orang percaya apakah menganggap hal yang sama atau malah sebaliknya? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, yaitu adalah dasar atau batu penjuru sebagai kekuatan kita, sebagai pondasi yang kuat dalam setiap kehidupan kita. Dan arti Yesus sebagai Tuhan adalah satu pribadi yang memiliki otoritas mutlak, tidak bisa ditawar-tawar, dan sebagai penguasa tertinggi yang harusnya kita turuti. Tetapi terkadang kita tidak mau menuruti apa yang Tuhan mau. Terkadang kita menganggap bahwa keinginan kita lebih penting. Kita menganggap bahwa Tuhan nanti aja, kan masih ada hari esok, dan sebagainya. Tetapi arti dari Yesus itu sendiri adalah memiliki otoritas yang mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Tidak bisa kita, Tuhan nanti dulu ya, Tuhan besok-besok lagi ya. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi mutlak, dan itu adalah haknya Tuhan. Tuhan adalah
penguasa tertinggi yang harusnya kita turuti sebagai gereja-gereja Tuhan, sebagai tubuh-tubuh Kristus. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama kita renungkan dalam setiap kehidupan kita bahwa dasar kita sebagai orang Kristen itu apa sih? Apa sih yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang ketebusan, atau malah sebaliknya, kita tidak memiliki dasar apapun. Kita tidak memiliki pondasi yang kuat. Kita tidak memiliki pondasi yang sudah Tuhan berikan. Seperti contoh dasar bangunan. Ada dua, yang satu dibangun di pasir, yang satu dibangun di tanah yang kuat dengan batu. Nah, kita mau memilih yang mana? Mau membangun di rumah dengan pasir, atau kita mau membangun dengan kekuatan yang Tuhan berikan, yaitu adalah dasar ataupun pondasi yang kokoh. Nah, ada orang yang memegang dasar dan secara umum mereka menganggap bahwa dasar itu tentang Kristus itu menjadi dua bagian. Yang bagian yang pertama adalah membangun dasar dengan emas, perak, dan juga batu permata. Itu Bapak Ibu bisa baca dalam ayatnya yang ke-12. Dan artinya adalah mereka melekat pada dasar itu, tetapi mereka melenceng dari pemikiran Kristus, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu hal yang sudahlah sebagai rutinitas saja, sebagai ya daripada ditanyain oleh gembala ataupun mungkin jemaat yang lain ataupun majelis yang lain. Tetapi mereka menganggap bahwa harta mereka itu lebih benar, lebih baik. Menganggap bahwa ini loh dasarku adalah harta kekayaan yang aku miliki. Bukan seperti itu. Orang dunia pun berpikir seperti itu. Dasarnya mereka adalah apa? Kekayaan mereka yang mereka miliki. Tetapi itu apakah menjadi satu hal yang Tuhan inginkan? Bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah Tuhan itu yang sebagai batu penjuru kita. Bukan harta atau membangun dasar itu dari harta yang kita miliki, dari emas, perak, batu permata, ataupun yang lain-lainnya. Dan jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Jangan sampai kita menganggap bahwa apa yang kita miliki di dunia ini bisa menjadi dasar kita sebagai orang-orang percaya. Lalu yang kedua adalah orang yang memegang dasar dan memeluk ajaran Kristus itu adalah yang kedua adalah membangun dasar dengan kayu, rumput, atau jerami. Orang ini adalah artinya mereka melekat pada dasar itu, tetapi pemikirannya pun melenceng. Suka mengganti-mengganti, suka berhayal. Aduh, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan ya? Nantinya begini-begini. Sudah berpikir yang aneh-aneh, sudah berpikir bahwa apa yang mereka anggap itu baik. Tetapi kayu, rumput kering ataupun jerami itu saya katakan bisa kering dan bisa terbakar habis oleh api. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita membangun dasar-dasar dari dua hal yang saya bagikan. Dari emas, perak, ataupun batu permata, dan juga dari jerami. Batu permata dengan harta kekayaan mereka tidak mau berbagi dengan orang lain. Mereka tidak mau mengabarkan berita Injil. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa apa yang mereka punya itu lebih benar. Nah, oleh sebab itu, bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita hari-hari ini? Apakah masalah yang membuat kehidupan kekristenan kita ataupun dasar itu menjadi goyah, atau malah sebaliknya, masalah demi masalah membuat kita, apakah Tuhan itu ada? Jangan sampai setiap kita mengatakan seperti hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi mari kita sama-sama membangun kehidupan pribadi kita, membangun setiap dasar yang kokoh itu. Untuk apa? Untuk mencapai setiap apa yang Tuhan ingin berikan dalam setiap kehidupan kita, yaitu apa? Mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Lalu contoh yang saya akan bagikan pada pagi hari ini adalah, mari kita buka sama-sama dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16. Itu adalah pengakuan tentang Rasul Petrus pada waktu itu. Tapi saya tidak akan mau baca semuanya. Saya mau bagikan satu hal. Dalam ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan, maka jawab Simon Petrus,
Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah pengakuan seorang Rasul Petrus. Dia menganggap bahwa Tuhan itu adalah Mesias, Tuhan yang hidup. Nah, sekarang kita apakah melakukan hal yang sama? Kita berani mengaku bahwa Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Atau malah sebaliknya, karena kita tidak memiliki dasar yang kokoh, malah kita beranggap bahwa, sudahlah, buat apa itu kan mungkin hanya perkataan dari hamba-hamba Tuhan. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi mari kita sama-sama, ini adalah pengakuan Rasul Petrus yang luar biasa. Dia menganggap bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Nah, oleh sebab itu, kalau kita memiliki dasar hidup orang Kristen, sudah pastinya memiliki hasil yang luar biasa. Nah, hasilnya apa? Hasil kehidupan orang Kristen yang kita miliki untuk menjadi orang-orang ataupun memiliki dasar yang benar adalah yang pertama dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-25. Di sana dikatakan bahwa kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yang pertama adalah tidak goyah walaupun ada pencobaan atau cobaan. Ini adalah dua dasar yang Tuhan berikan. Suatu perumpamaan yang Tuhan berikan. Tetapi dalam ayat yang ke-25 ini adalah dikatakan turun hujan walaupun banjir, rumah ini tidak goyah. Karena apa? Karena memiliki dasar, memiliki pondasi yang kuat. Cobaan setiap kita adalah masing-masing Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap kita memiliki permasalahan masing-masing. Apalagi di rumah tangga kita, mungkin di anak-anak kita dan sebagainya. Tetapi apakah cobaan itu, permasalahan kita membuat iman kita goyah, membuat iman kita menciut, ataupun iman kita makin, sudahlah, itu semuanya hanya perkataan hamba Tuhan saja. Setiap kita, ataupun kami sebagai hamba-hamba Tuhan memiliki masalah yang berbeda dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun secara permasalahan kehidupannya mungkin hampir sama. Tetapi bagaimana kita menyikapi setiap permasalahan itu, bagaimana kita melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan. Memang tuntunan Tuhan, proses Tuhan itu tidak ada yang enak. Tetapi bagaimana kita mau melakukannya. Bagaimana kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan katakan bahwa kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi pun kamu bisa memindahkan gunung. Nah, itu adalah iman, ataupun itu adalah dasar yang luar biasa yang Tuhan berikan. Walaupun sebuah perumpamaan, tetapi Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita melakukan hal yang sama. Biji sesawi sangat kecil Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi bisa memindahkan gunung. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama melakukan hal yang sama. Tidak goyah, walaupun masalah, badai apapun, cobaan apapun yang orang-orang ataupun orang-orang yang tidak suka dengan kehidupan kita. Tetapi kita tetap kuat, iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Lalu yang kedua adalah masih dalam Injil Matius juga, dalam pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-18, di sana dikatakan bahwa dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak bisa menguasai kita. Kalau kita memiliki dasar yang benar, hasilnya adalah alam maut ataupun roh-roh yang di luar Tuhan tidak bisa menguasai kehidupan kita. Janji Tuhan itu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Alam maut pun tidak bisa menguasainya. Karena apa? Karena kita memiliki dasar yang kokoh. Kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Tuhan memberikan kuasa kepada setiap kita orang-orang percaya. Tetapi terkadang kita menyalahgunakan kuasa itu. Ataupun malah kita terkadang tidak menggunakan kuasa itu. Karena kita menganggap bahwa apakah mungkin saya mendapatkan kuasa itu. Ataupun kita berpikir bahwa itu kan kuasa itu hanya untuk hamba-hamba Tuhan, orang-orang terpilih saja. Tetapi Tuhan katakan pada pagi hari ini, Tuhan pun memberikan kuasa kepada setiap kita orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk membebaskan, untuk menolak alam maut yang iblis
akan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan menjanjikan apa? Bahwa penyertaan Tuhan tidak kurang-kurang dan Tuhan menghindarkan kita dari alam maut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama tetap teguh di dalam setiap pengiringan kita kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, hasil untuk kita dapat memperoleh ataupun dasar-dasar yang baik dan benar adalah yang ketiga, dalam Matius juga tadi ayat pokok kita dalam ayat yang ke-17 tadi, bahwa kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di sorga. Yang ketiga adalah memiliki kuasa dan mengikat dan melepaskan dalam otoritas nama Tuhan. Sesuatu hal yang luar biasa. Seperti saya tadi sudah katakan, Tuhan memberikan kuasa kepada setiap kita. Untuk apa? Untuk mengikat kuasa maut itu. Untuk apa? Untuk melepaskan setiap otoritas yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau kita memiliki dasar yang benar, kalau kita memiliki dasar yang kuat. Tetapi kalau kita tidak memilikinya, bagaimana kita mau melakukannya? Bagaimana Tuhan mau memberikan kuasanya kepada setiap kita orang percaya? Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya sudah bagikan 3 hal. Untuk apa? Untuk kita, kalau kita mau mendapatkan hasil dari kehidupan orang Kristen dan mendapatkan dasar-dasar yang benar. Yang pertama adalah tidak goyah walaupun dalam pencobaan. Yang kedua adalah alam maut tidak bisa menguasai kita sebagai orang-orang percaya. Lalu yang ketiga adalah memiliki kuasa untuk mengikat dan melepas dalam otoritas nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita sama-sama memiliki dasar yang kuat itu. Mari kita sama-sama memiliki dasar yang benar itu. Dan mari kita sama-sama memandang Tuhan kita. Dan Tuhan kita adalah batu penjuru yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong, ku hanyalah
Puji Tuhan, kita bersyukur sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan biar kita tetap semangat di dalam Tuhan, Tuhan pasti menolong kita semua. Mari kita berdoa dan mengakhiri dengan doa berkat. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang kami lalui bersama dengan Tuhan. Dan biarlah setiap kekuatan firman boleh meneguhkan kami untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah dan tantangan ini. Tuhan memberkati semua umat-Mu, jemaat El Shaddai dalam segala pergumulannya. Tuhan memberkati dalam usaha-usaha yang sedang dirintis oleh mereka. Tuhan juga memberkati mereka dalam pekerjaan dan apapun yang menjadi persoalan, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan Engkau menjamah dan memberi pemulihan dan kesembuhan kepada mereka, yang dalam keadaan yang tidak berdaya, Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi setiap mereka untuk mereka bangkit dan boleh melihat akan rahmat dan anugerah Tuhan tercurah atas hidup mereka. Berkatilah setiap keluarga-keluarga yang ada di El Shaddai. Tuhan yang melawat mereka semua, Tuhan yang tidak terbatas itu, yang akan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa, kami tetap mendoakan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan juga menolong untuk dapat ya Tuhan menyelesaikan semua masalah-masalah bangsa ini, khususnya yang sedang terjadi, yaitu masalah COVID-19. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati ya Tuhan para perawat dan juga dokter, para medis yang ada. Dan Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi bahagian mereka, juga kami semua. Terima kasih, terpujilah bagi nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang, turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian, dan kami akan menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.